Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semua, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Berbicara tentang perkaretan di Indonesia memang cukup menyedihkan. Apalagi 2 hari yang lalu saya membaca satu media online yaitu Antara News, dan itu menambah kesedihan saya. Kenapa? Karena di sana memuat bahwa kita pabrik karet, mungkin bukan di Kalimantan tapi di daerah lain, itu sudah mulai mengimpor bahan baku atau bokar dari negara lain. Yang disebutkan di sana adalah Vietnam, Myanmar, dan Afrika. Kalau kita lihat bahwa kita, Malaysia dan Thailand itu yang pertama kali dikenal sebagai lahan karet yang paling luas. Tapi akhirnya kita juga harus impor dari negara yang sebenarnya baru mulai dalam perkaretan ini. Tapi kita sudah mulai impor karetnya untuk kebutuhan kita di dalam negeri. Memang sangat tragis. Kita sudah terkenal dengan lahan karet nomor 2 di dunia, ya, penghasil karet nomor 2 di dunia dengan lahan terluas di dunia yaitu 3,5 juta hektar. Tapi sekarang para pengusaha dari pabrik karet itu sudah mulai untuk impor karet dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Memang itu sangat tragis ya, karena itu juga akan menambah kesedihan kita. Kenapa bisa seperti ini? Dan juga dari para sahabat karet ya, itu juga pernah bertanya ke saya, apakah di Thailand atau negara lain itu ada seperti Indonesia itu menebang karetnya? Sejauh ini yang saya cari informasi, saya belum mendapatkan bahwa Thailand juga seperti Indonesia menebang karetnya. Mereka masih menjadikan karet itu sebagai lahan untuk mata pencaharian mereka. Begitu juga dengan Vietnam, Myanmar, dan sebagainya. Mereka masih konsisten dalam usaha karetnya. Tapi di Indonesia mungkin agak berbeda, di mana para petani juga sudah mulai meninggalkan dunia karet. Memang ada beberapa hal yang disampaikan di dalam media online tersebut. Kenapa para petani itu meninggalkan dunia karet itu? Yang pertama, mungkin disebabkan oleh karetnya itu sudah tua. Ya, karet itu, batang karet atau pohon karet itu sudah tua sehingga tidak produktif lagi atau tidak menghasilkan getah lagi. Sehingga mungkin mereka tebang dan diganti dengan komoditas lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harganya yang sangat murah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu dasawarsa ini harga karet itu tetap stagnan, ya, masih fluktuasi negatif, sehingga para petani tidak bergairah lagi untuk menderes batang karetnya. Nah, juga ada yang juga sampaikan di dalam vlog saya ini di komentar itu bahwa mereka lebih baik menanam jagung daripada untuk menderes karet karena jagung lebih banyak penghasilannya dibandingkan dengan karet, bahkan masih kalah dengan pinang dan mungkin komoditas lainnya. Memang sangat menyedihkan sekali ya dengan kondisi yang seperti itu, dan karena harganya masih relatif murah sehingga mereka tidak bergairah lagi untuk menderes karet tersebut. Terus yang ketiga, seperti kita ketahui bahwa sekarang yang sangat trending adalah sawit karena harganya yang begitu bagus, yang dulu rata-rata di atas 1.000, mungkin 1.200, paling mahal 1.500. Tapi sekarang harganya itu sudah bisa mencapai Rp3.000 per kilogram. Nah, dan juga dari para petani karet ini ada yang mengatakan bahwa mereka ini meninggalkan lahannya dan tidak dideres, mereka pergi untuk dodos tandan buah segar atau sawit karena hasilnya lebih besar daripada mereka menderes karet. Memang kalau kita lihat ketiga hal ini terjadi, ini juga menyedihkan. Karena dengan demikian, lambat laun karet di Indonesia itu akan semakin turun terus.
bukan menaik, tapi semakin lama semakin turun karena para petani karet sudah banyak yang meninggalkan dunia karet, sehingga mereka berpindah ke komoditas lain. Ada yang ke pinang, ada yang ke jagung, ada yang ke sawit. Ya, mayoritas pindahnya ke sawit karena disinyalir bahwa sawit ini jauh menjanjikan dibandingkan dengan komoditas lainnya. Nah, ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, untuk perkaretan ini yang saya jawab dari pertanyaan yang pernah muncul, bahwa saya sampai sekarang baik Vietnam, Kamboja maupun negara-negara lain selain Indonesia itu saya tidak mendengar berita tentang mereka menebang karetnya. Memang kalau kita lihat di Indonesia lah yang paling besar-besaran untuk hengkang ke komunitas lain. Ya, tidak semua, tidak 100% ke sawit, tapi mereka mencari makan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Kalau mereka mampu menanam pinang, ya mereka ke pinang. Ada juga yang ke jagung dan sebagainya. Itu semua tergantung kepada keuangan mereka. Tapi mayoritas adalah ke sawit. Dulu sepanjang jalan yang kita lihat kiri kanan adalah lahan karet, tapi sekarang sudah berganti menjadi lahan sawit. Teman-teman, kita pergi kiri kanan lahan sawit. Memang masih ada sih lahan karet, karena para petani juga tidak semuanya hengkang dari karet ke sawit. Ada juga yang masih menunggu. Misalnya mereka tidak deres, dibiarkan saja mereka mencari makan lah ke tempat lain seperti dodol sawit dan sebagainya, tapi lahan karetnya masih ada, mereka tinggalkan sementara sambil masih menunggu harga karet dunia itu naik. Nah, sekarang kita masuk kepada impor. Memang impor ini sebenarnya sangat terpaksa mau tidak mau, karena juga perusahaan-perusahaan juga sudah punya kontrak dengan para pembeli atau nasabah mereka itu, karena dukungan dari bahan ini atau bokar ini tidak cukup, mau tidak mau mereka harus impor. Dan memang saya pernah dapat informasi bahwa di benua Afrika itu bahan atau bokarnya itu jauh lebih banyak daripada pabrik karetnya, sehingga bokar di sana jauh lebih murah. Sehingga sekarang ada juga mulai untuk melirik ke negara Afrika atau benua Afrika itu untuk mengimpor bahan baku karet ke dalam negeri. Ya, tergantung negara mana yang impor, ya mereka masih membutuhkan bahan bakunya agar bisnis kram rubbernya itu tidak terhenti. Nah, kalau misalnya impor itu bisa murah, menjanjikan seperti saya katakan di Afrika, bisa jadi itu hanya mahal di ongkosnya atau ongkirnya, karena benua Afrika dengan Asia itu sangat jauh dibandingkan dengan Vietnam, dengan Myanmar yang masih dalam kawasan Asia Tenggara. Tapi kalau misalnya dari impor dari sana masih bisa menguntungkan, kenapa tidak, kan gitu. Kalau dari Vietnam, dari Myanmar juga bisa menguntungkan, ya pasti untungnya tipis, karena biaya kirimnya dan dokumennya segala macam biayanya yang harus kita keluarkan pasti untung tipis. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mendapat kepercayaan dari nasabahnya, itu yang penting. Sehingga ketika dijanjikan untuk pengiriman produknya, dia harus tepati waktunya, sehingga itu mendapat kepercayaan dari para nasabahnya. Kalau mereka itu sudah menaikkan kontrak ternyata tidak mampu untuk memberikan produknya, itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan nasabah kepada perusahaan tersebut. Ya, mudah-mudahan saya berharap perkaretan di Indonesia itu bisa bangkit lagi. Tetapi untuk bangkit, para petani kecil itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya juga mohon bantuan dari pemerintah Republik Indonesia itu untuk membantu para petani ini supaya bisa replanting. Yang tadi saya katakan bahwa salah satu penyebab turunnya komoditas karet itu di dunia itu, atau hilangnya karet dari Indonesia itu, juga disebabkan oleh pohon karet yang sudah tua. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu para petani kecil itu untuk membantu bibit dan segala sesuatu hal yang bisa menolong para petani itu untuk bangkit dari keterpurukan karena harga karet yang sampai saat ini masih relatif rendah, sehingga tidak bisa menopang ekonomi dari para petani karet. Maka mau tidak mau mereka harus hengkang dari dunia karet dan pindah ke komoditas lain demi untuk kehidupan mereka. Ya, mudah-mudahan ini sebenarnya belum terlambat, tapi masih bisa kalau pemerintah ikut campur dalam hal ini, membantu bibit
atau dana kepada para petani kecil supaya mereka itu bisa bangkit lagi dari perkaretan ini. Memang sangat tragis kalau kita lihat bahwa negara kita ini adalah lahan terluas di dunia, tetapi penghasilannya itu kalah dengan negara Thailand. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah pohon karetnya sudah tua, atau para petani sudah tidak bergairah lagi karena harga rendah. Dan yang ketiga, mereka lebih hengkang ke sawit karena dianggap sawit itu jauh lebih menjanjikan daripada karet saat ini. Mudah-mudahan dari vlog ini para petani bisa bangkit lagi dari keterpurukan ini, dan kita juga berharap harga karet di dunia dengan kondisi seperti ini bisa naik lagi lebih tinggi, sehingga para petani itu akan lebih bergairah lagi untuk menderes pohon karetnya yang telah ditinggalkannya. Mungkin yang bagi yang masih belum menebang pohon karetnya. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.